Saudara-saudari Simon. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita melanjutkan belajar kitab Roma. Seperti yang sudah kita katakan, orang Yunani dan orang Yahudi, mereka semua adalah orang berdosa. Maka setiap bangsa manapun juga adalah orang berdosa. Kalau demikian, sunat di zaman Perjanjian Lama tidak banyak gunanya. Kalau sudah sama-sama orang berdosa, maka meskipun di Perjanjian Lama ada korban lembu dan domba untuk menebus dosa, manusia tetap orang berdosa. Sifat dosa itu sendiri tidak membawa manfaat apa-apa. Justru karena itu, hukum Taurat Perjanjian Lama, perjanjiannya hanya hukum Taurat, sehingga tidak ada gunanya. Hukum Taurat hanya memberitahu manusia bahwa ia berdosa. Karena itu Perjanjian Lama pun ditiadakan. Karena manusia berdosa, maka sifat dosa tidak akan berubah hanya karena disunat. Juga tidak akan berubah hanya karena memakai lembu dan domba untuk menebus dosa. Sehingga sifat dosa bisa berubah. Sama sekali tidak bisa membereskan dosa. Jadi hukum Taurat di Perjanjian Lama tidak dapat menuntut manusia untuk tidak berbuat dosa. Kalau begitu, orang Yahudi juga tidak punya kelebihan apa-apa. Orang Yahudi sama saja dengan orang bukan Yahudi. Walaupun orang Yahudi, mereka lebih mengenal Alkitab daripada orang-orang bukan Yahudi. Dan lebih mengerti hukum Tuhan. Juga mengerti nubuat-nubuat Tuhan. Namun mereka sama persis dengan orang bukan Yahudi. Sifat dosa mereka tidak akan berbeda hanya karena mereka lahir sebagai orang Yahudi. Atau sebagai orang Israel, tidak berbeda apapun dengan orang bukan Yahudi. Semuanya sama. Orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Sama persis. Semuanya dikuasai dosa. Maka dari itu kita mengerti bahwa hukum Taurat Perjanjian Lama hanya menunjukkan bahwa manusia adalah orang berdosa. Karena itu, jika seseorang tidak mau menerima Tuhan Yesus, tidak menerima Tuhan Yesus, sifat dosanya tidak akan berubah. Ia tidak akan bisa menjadi orang benar yang lepas dari dosa. Justru karena itu, kita bukan bergantung pada hukum Taurat untuk membuat manusia menjadi benar. Sekarang kebenaran Allah sudah dinyatakan. Kebenaran Allah itu adalah karena semua orang berdosa. Allah menyatakan semua orang yang percaya Yesus Kristus sebagai orang yang tidak bersalah. Setiap orang adalah orang berdosa. Tetapi, jika seseorang bersedia dibaptis dan masuk ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menyebut dia tidak bersalah. ini sungguh sangat ajaib. Bapa di surga berkata, asalkan ia mau dibaptis, mau masuk ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga berkata, dulu engkau berdosa, tetapi sekarang engkau masuk ke dalam nama anakku Yesus Kristus, maka engkau tidak bersalah. Seolah-olah di dalam hati kita menjawab, Bertanya kepada Bapa, Bapa, mengapa setelah kami dibaptis dan masuk ke dalam nama Tuhan Yesus kami menjadi tidak bersalah? Bapa menjawab lagi, karena Tuhan Yesus Kristus kalian sudah menanggung dosa kalian. Asalkan kalian mau dibaptis dan masuk ke dalam namanya, kalian tidak bersalah. Dan kalian yang masuk ke dalam namanya, itu sama dengan masuk ke dalam namaku. Kalian dibaptis ke dalam nama Tuhan. Juga ke dalam nama Bapa di surga. Juga ke dalam nama Saudara Sibo. Artinya, anak-anak yang masuk ke dalam nama Bapa di surga. Apakah Bapa di surga masih menuntut dosanya? Tidak dituntut lagi. Kita semua telah dibaptis. Masuk ke dalam nama Bapa di surga. I tidak berkata, kamu sudah masuk ke dalam namaku. Maka semua hal yang dulu kamu lakukan yang menyinggung aku. Aku ampuni. Lalu juga masuk ke dalam nama Tuhan. Tuhan sudah disalibkan menggantikan kita menanggung dosa. Maka diampuni. Dan juga masuk ke dalam nama Saudara Sibo. Bapa di surga berkata, oh, Saudara Sibo, anakku Sibo akan menggembalakan kalian. Dan ia juga akan rela menyerahkan nyawanya. Untuk menggembalakan kalian selamanya sehingga kalian tidak bersalah. Jadi kita dibaptis masuk ke dalam Bapa. Masuk ke dalam Tuhan. Masuk ke dalam Roh Kudus dan nama Saudara Sibo. Maka kita disebut anak-anak yang tidak bersalah. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan telah menghapus dosa kita. Saudara Sibo kelak juga akan menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawa bagi orang yang mendapat hidup kekal di bumi yang baru. Jadi segala dosa orang yang mendapat hidup kekal di bumi yang baru terhadap Bapa. Bapa juga akan mengampuni dosa mereka karena Saudara Sibo menyerahkan nyawanya. Alasan lain adalah dulu kita berlutut namun belum termasuk di bawah nama Allah. Sekarang kita menjadi umat Allah. Masuk di bawah nama Bapa. Dan karena kita sudah termasuk di bawah nama Bapa, kita harus selamanya melayani Bapa. Lalu Bapa menyebut kita. Mereka adalah orang yang tidak bersalah. Meskipun dulu mereka berbuat dosa, sekarang sudah tidak bersalah. Karena dosa mereka sudah dihapus. Ini berarti kita harus dibaptis. Masuk ke dalam Allah dan Tuhan Kristus. Juga menjadi anak-anak di bawah nama Saudara Sibo. Kiranya kemuliaan kembali kepada Bapa dan Tuhan. Amin.